Oke, Jadi baik. kalau ada masyarakat, wartawan, sosial apa nyebut saya nggak membangun, nol, salah itu. Oke, bisa ya karena Bapak sudah sampaikan barusan ada pembuktiannya. Sampaikan itu ke Mandiangin, Katiagan. Oh di sini enggak, di sini apa gunanya sini bangun, ini udah jalan nasional di sini. Oke, baik. Jadi kalau ada calon bupati saya sampaikan itu. Saya lihat deh apa ketika kampanye menyebutkan bupati nggak ada membangun apa saya nggak ada. Ini senang ini bisa moto-motonya dapat duit. Iya. Hah? Iya. Yang lain, ya. Yang lain kemana? Mendodos dulu, jalannya nggak beres, Oke. baru dapat duit, Oke. dapat minum teh telur. Ini enggak. Duduk aja besok pagi ada teman bawa sarapan. Selama saya jadi bupati tidak satu orang pun yang masuk penjara staf saya. Oke. Akhlaknya saya bina. Betul. Ini keras saya sampaikan ini. Baik, Pak. Oke. Saya banggakan itu. Tepuk tanganlah. Nikah gratis tahu gunanya. Tidak boleh ada orang pacaran yang tidak jadi nikah. Pak, coba saya yang bertanya ke Bapak. Ya, saya bertanya dulu. Oke, baik. Gantian. Baik, Pak. Cari tokoh kita yang sampai memikirkan seperti itu di Pasaman Barat nih. Cari. Kalau ada. Pilih dia. Saya berencana akan membuat gelanggang 1. Itu nanti di jalur 2 akan saya beli tanah 2 hektar. Di sana akan dibuat gelanggang, gelanggang umum. Ada pentas di sana, perlengkapan semua alat sini ada di sana. Ada mau ronggeng ada di sana, mau latihan biola ada di sana, mau latihan apa saja ada di sana nanti. Saya tunggu, Pak ya. Ya betul. Pasaman Barat kan, Pak, selain dari ranah 3 warna, kita juga diisi oleh ada kepercayaan yang selain dari agama Islam. Ya. Gimana nih Pak, Bapak menyikapinya? Bagaimana caranya Pak? Soalnya kan hanya ke arah yang Bapak. Ya, saya sebagai bupati Islam ya arah di situ saya. Oke, kalau untuk masyarakat yang berbeda agama gimana Itu kan Pak? ada lagi yang ngurusinya. Anda punya BPJS? Oh tidak. Tidak, Pak. Anda sudah saya bayar kesejahteraan Anda sekarang. Oke. Ini sudah saya bayar semua ini. Ketika Anda sakit gratis bawa kakak selesai. Semua kelas perekonomian atau Orang. untuk semua orang? Orang. Warga Pasaman Barat siapapun. Yang kaya, yang miskin. Hah? Kalau nasihatnya? Saya nasihat itu aja masyarakat ini. Oke. Oke dengan Bupati Habis Fardi. Itu aja. Coba bayangkan hari ini ya. Seluruh kebijakan kita itu ada orang politik yang merusak-rusak kebijakan itu. Kami berdua di sini hadir tentunya seperti kita ketahui tidak sebagai berlian, tidak sebagai dasar dan juga tidak sebagai orang berjasa. Kami hadir untuk pilkada ini selayaknya seperti garam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wah. Wah, keren banget hari ini. Alhamdulillah 12 Pas Podcast kehadiran tamu spesial banget hari ini. Ya, wah keren banget deh pokoknya calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2025-2030 ya. Oke, please welcome Pak ya, please welcome Pak Hamsuardi dan Bapak Kusnadi. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Oke. Ya, terima kasih ya diundang di sini. Barusan Bapak dari mana nih? By the way Pak. Saya di kampung ya, tinggal di Simpang Godang sekarang kan masa cuti saya di Simpang Godang. Di kampung di Sungai Aur. Di Sungai Aur. Oke, menuju ke 12 Pas Podcast untuk bincang-bincang. Bincang-bincangnya jangan berat-berat Pak ya. Kita bincang ringan-ringan aja meskipun ringannya tanggung jawabnya besar. Oh. Bapak Kusnadi Pak ya. Bapak Kusnadi dari mana tadinya atau barengan nih? Pas datangnya sampai bareng. Kalau saya kan tinggal di Simpang 3. Sebelum kita bincang banyak hal nih Pak ya tentang mimpi lah Pak, suatu mimpi atau keinginan dan harapan gitu Pak ya. Bolehlah kenalan dulu Pak ya. Mungkin kalau Bapak mungkin udah banyak yang kenal nih secara publis sebagai figur politikus ya. Mungkin kalau kesehariannya mungkin banyak yang nggak tahu nih Pak. Banyak ya. Banyak yang nggak tahu. Begitu juga Bapak Kusnadi Pak ya. Banyak yang belum
belum mengenal di mana sekolahnya atau hobinya apa, masa kecilnya gimana. Guys, banyak yang belum tahu kan? Wah, pengen tahu kan kita semua. Kita pengen tahu semua kan? Oke. We need to know who gonna be a leader of West Pasaman. Detailnya, benar? Benar kan? Oke. Ya. Oke, kita mulai dari siapa nih, Bro? Pak Kusnadi. Oke, Bapak Kusnadi. Boleh, Pak. Bercerita sedikit nih, dulunya kuliahnya di mana, jenjang edukasinya, Pak. Boleh, Pak ya? Oke. Ya, kalau terkait kuliah kita belum sempat kuliah. Oke. Ya. Jadi kita berasal dari kampung yang terpencil yaitu Kampung Maligi. Mhm. Lahir di Maligi. Mhm. Lahir pada tahun 1974, Mhm. tepatnya tanggal 7 Oktober. Oke. Lahir di Maligi. Sekolah SD juga di Maligi. Mhm. Terus SMP kita pernah di Kecamatan Sasak Napasisi dan juga pernah di SMP 1 Pasaman, yaitu di Sepang 4. Oke, Pak. Jadi kalau saat ini pendidikan yang ini ya itu kebetulan kita juga ambil paket C ya. Itu SMA. Oke, Pak. Oke. Baik. Dan sibuk bisnisnya apa nih sekarang, Pak? Kebetulan kita Boleh tahu, Pak ya? Sorry. ya nggak apa-apa. Julid sayanya, bisnisnya apa nih, apa, Bapak? Oke, Pak. Apa, Pak? Saya di Jawa Barat itu berbisnis tentang terkait peternakan, perikanan, juga pertanian. Oke, alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah, semoga berkah dan semoga maju terus bisnisnya, Pak. Amin. Oke, amin. Oke. Dan pengen tahu sih, Pak, kenapa sih kepikiran nih, saya harus mencalonkan diri nih jadi bagian dari pemerintahan Pasaman Barat. Baik, di sini mungkin tersintanya hati seorang Kusnadi untuk terjun di pilkada ini setelah melihat 5 tahun terakhir. Saya lihat program-programnya Bapak Bupati Hamsuardi ini. Saya sedikit tertarik dengan program-program beliau ini. Pak, maaf Pak, boleh dideketin mic-nya sedikit Pak, biar ketangkap. Ya. Maaf Pak ya. Jadi suatu ketertarikan bagi seorang Kusnadi dengan program-program Bapak Bupati Hamsuardi, yaitu tentunya seperti kita ketahui program yang telah terbukti adanya pendidikan gratis, adanya berobat gratis, tahfiz Al-Quran, maghrib mengaji, dan sepertinya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pasaman Barat, apalagi masyarakat yang menengah ke bawah. Tentunya di situ tersinta hati seorang Kusnadi untuk bergabung dengan Bapak Haji Hamsuardi untuk meneruskan program ini. Oke, karena Bapak lihat mungkin ya, Bapak lihat dari kasat mata Bapak hal-hal yang telah dilakukan beliau begitu Pak ya, dan Bapak tertarik banget nih, saya harus nih mendampingi beliau gitu Pak ya. Oke, keren banget nih, woi. Oke, ada lagi Pak yang harus disampaikan nih tentang historikalnya atau yang belum diketahui oleh publis ya, atau saya ternyata ini nih gitu loh, atau pernah berkontribusi melakukan ke sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi banyak orang gitu loh, boleh Pak ya? Apa tuh Pak? Tentunya seorang Kusnadi selain ketertarikan dengan Bapak Haji Hamsuardi dengan program-program beliau, saya juga kepingin mengembangkan semacam usaha di Pasaman Barat ini. Tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat Pasaman Barat seperti yang akan dikembangkan nanti, usaha perikanan, peternakan yang sangat dibutuhkan masyarakat Pasaman Barat. Oke, berarti di berbagai sektor lah Pak ya, sektor yang dengan, ada mungkin. Iya betul. Dengan pengalaman lapangan yang saya kuasai selama ini, baik di bidang berbisnis, di peternakan, perikanan, insya Allah di Pasaman Barat ini akan saya kembangkan nantinya. Oke, insya Allah. Dan, seperti yang kita lihat, banyaknya jagung, petani-petani jagung di Pasaman Barat yang selalu dioper ke daerah lain. Padahal di sini bisa semacam peternakan yang membutuhkan jagung, tapi peternakan di sini belum begitu banyak.
Artinya nanti peternakan ayam misalnya tentu harus kita kembangkan di Pasaman Barat ini. Oke. Itu sementara, Pak. Dengan plan-plan lah nanti Pak ya, dengan Iya. strategi-strateginya lah nanti ya Pak ya. Oke, kalau ketemu Ibu kapan Pak? Ibu orang mana nih sekarang? Oh gitu. Gimana pun kalau seorang pemimpin yang hebat pasti didampingi oleh ibu yang keren. Ya, benar kan Pak? Boleh kan Pak? Kita tahu nih ibu orang mana atau dari mana nih? Alhamdulillah saya punya istri, kebetulan kampungnya di daerah Pondok Sasak, Kecamatan Sasak Ramasisi. Oke. Dan kami juga dikurniai oleh 5 orang anak yang sudah besar-besar tentunya. Tentu saya ceritakan sedikit tentang anak juga mungkin Pak. Baik. Jadi ada 5 orang anak. Anak pertama itu laki-laki. Alhamdulillah bekerja di Bank Indonesia. Saat sekarang lagi dapat beasiswa dari Bank Indonesia, keren. kuliah di Amerika. Oh, keren ambil banget. S2. Oke, semoga nantinya pas graduate finish di sana it's gonna be leader also, mengabdikan diri juga. Pulang kampung mengabdikan diri juga, siapa tahu calon gubernur nantinya Pak. Insya Allah. Sedikit juga saya terharu juga kepada putra saya yang pertama. Berapa hari yang lalu beliau telepon saya. Saya kebiasaan saya untuk anak-anak ini yang saya tanamkan Pak. Walaupun seorang Kusnadi mempunyai mungkin sedikit uang atau uang lebih dikatakan. Apa itu yang saya tanamkan kepada putri-putri saya. Kalian pakailah uang orang tua kalian, uang ayah kalian menurut kebutuhan kalian. Oke. Jangan menurut kalian keinginan kalian. Oke, belilah apa yang dibutuhkan Ya, begitu. pakailah untuk kebutuhan pendidikan, Oke. atau kebutuhan makan. Oke. Jangan menurut keinginan kalian. Oke, gunakanlah sesuai kebutuhan. Pak. Tidak menurut keinginan. Tidak menurut keinginan. Jadi putra pertama saya telepon saya kemarin beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah prinsip itu ayah Diki selalu lakukan itu. Insya Allah selesai S2 di Amerika. Semoga Bank Indonesia memberikan kepercayaan untuk saya mengelola uang Indonesia ini katanya. Oke. Luar biasa banget. Oke Pak, keren-keren. Terima kasih Pak atas. Ada lagi? Ada lagi? Anaknya baru 1 ya, saya ceritakan ya. Oh baik, alhamdulillah. Saya lupa ada 5 tadinya. Anaknya ada 5. Oke, iya Pak. Oke. Nomor 2 perempuan. Baik. Alhamdulillah sudah jadi dokter. Nomor 3 juga perempuan. Alhamdulillah sudah jadi dokter. Wah. Nomor 4 masih kuliah kedokteran di Yarsi Jakarta. Dokter semua Pak. Nomor 5 Kalau ya. laki-laki. Oke. Jadi pertama laki-laki, terakhir laki-laki. Oke, yang nomor 5 nih Masih kuliah di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Hukum. Oh, bisa nanti ya. Kalau seandainya nanti dokter semua loh Pak bisa bikin RSUD pribadi, rumah sakit pribadi. Insya Allah. Oke, Insya Allah keren-keren. prinsip yang saya tanamkan kepada putra-putri saya yaitu pakailah uang menurut kebutuhan, tidak menurut keinginan. Insya Allah kalau saya menjabat nanti, saya prinsip itu tetap saya pakai. Oke. Tetap saya pakai, memakai uang daerah itu menurut kebutuhan, tidak menurut keinginan. Itu yang saya pakai nanti. Seperti kita memakai untuk jalan-jalan, misalnya bikin jalan. Tentu kita dahulukan dulu jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti Pasaman kita Barat. bahas itu Pak ya. Oke, nah, lebih dalamnya. Ini semangat nih. Belum masuk segmennya udah langsung. Wow, gregetan banget. Saya pengen begini. Keren banget. Applause yang meriah buat calon Wakil Bupati Pasaman Barat 2025-2030 Bapak Kusnadi. Ya. Oke Pak, kalau yang Bapak yang satu ini cukup banyak yang kenal loh Pak. Tapi mungkin kita di sini kesempatannya Pak ya untuk secara lisan atau bisa visual untuk dilihat dan didengar. Biasanya kan tertulis kebanyakan Pak ya yang mengenal biografi Bapak gitu loh Pak ya. Dan bolehlah Pak ya flashback sedikit nih Pak. Dulu masa kecilnya Bapak beredukasi di mana, sekolahnya di mana, hobinya apa, apakah mandi sungai? Iya. Atau Mandi sungai. atau panjat pohon, pohon jambu nih bareng teman-teman ya, benar. Oh aneh, saya aneh luar biasa saya. Oke. Saya pengen tahu nih, pengen tahu banget Sama, powerful saya person masa kecilnya tinggal gimana di ya? kampung sama dengan Adinda Kusnadi. Kita di Simpang Godang di pegunungan, beliau di pinggir pantai di Bali. Saya sekolah juga di sana di Simpang Godang. Lahir tahun 61, masuk SD itu
74 kali. Ya, enggak 68. Tamat Oke, SD tahun 74. 68 Pak ya. 74 tamat SD. Kehidupan di kampung ya enak di kampung. Iya benar-benar. Cari Udara ikan, seger, cari senang. ikan di sungai. Mandi, pulang sekolah. Main sawah terus. Iya, sawah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus Bapak kalau kecilnya main Di sungai. dulu kan main di sungai. Ada main kelereng gitu Kelereng Bapak? iya. Iya. Ya. Sekarang ini mau saya ciptakan lagi di sana satu lapangan, tempat main kelereng, Oke. tempat lele. Ya. Mentradisikan, Tradisi. membudayakan. Iya, Ya, kan kita mengingat Pak ya. Ya, oke. Di sana kita pulang sekolah itu lari dari sekolah sampai di rumah ambil nasi, makan bareng di sungai. Oke, Ini yang iya, enak. iya, benar-benar. Mandi sampai sore di sana. Itu aja. Waktu childhoodnya nih Pak, masa itu kan masa anak-anak tuh kan ceritanya pasti melekat terus nih. Iya. Iya kan Pak? Iya. Kalau yang melekat banget ingat terus apa nih Pak yang mungkin sedih atau mungkin bisa aja senang banget tapi Bapak ingat itu sampai sekarang. Apa tuh Pak? Senang itu pergi sekolah. Mhm. 6 kilometer Jalan kaki. jalan kaki ruang pergi SMP Ya, SMP Bawa ya. nasi, ya. Bawa nasi. Jadi ibu saya pas bangun pagi nyiapin nasi Mhm. tapi nggak pakai sambal ya nasi aja Oh ya, ya putih dong. putih aja ya. Berarti lauknya? Lauknya kadang-kadang beli pical di jalan. Oke, Kalau nggak oke, ada musim jengkol ya jengkol aja kawannya di situ. Jadi enak. Oke. Berarti multi dari rumah nanti lauknya beli di luar Pak ya. Itu kadang ada. Kalau Kalau ada nggak, multi musim aja. jengkol di kampung itu kan ada jengkol itu Oke. aja kawan. Oke, untuk teman nasinya. Kadang pical ada duit beli pical. Wah, Itu paling wah. senang. Sesuatu hal yang Luar biasa itu. Iya. Pagi bawa nasi ke ujung Gading, jalan di hutan, bawa kayu-kayu sendiri. Yang paling hebat nggak pernah terlambat sekolah. Oke, selalu on time. Iya, nggak pernah terlambat. Oke, Pak. Oke. Kita jam 6 kurang seperempat udah berangkat, jalan 6 kilometer sampai ke ujung Gading SMP, baru apa? Itu Pak, maaf Pak ya. Kalau makan nasi muti itu mungkin dulunya begitu semua Memang Pak. begitu Iya, semua, begitu begitu semua. Bukan ya, oke. Kalau sekarang kan nasi goreng. Kalau dulu Iya. namanya nasi rendang. Memang iya. Nasi rendang dulu. Di sekolah dulu Bapak punya prestasi nggak Pak? Waktu SD, SMP. SD ada, SMP Di bidang apa nih? Olahraga kah? olahraga juga. Bola kaki? Olahraga, poli. Oh, volleyball. Bola kaki juga. Oke. Tapi prestasi saya waktu SMP itu heran. Setiap upacara Senin itu saya baca Pancasila, itu heran. Setiap Seninnya Upacara ditugaskan. itu, iya. Ditugaskan untuk baca Pancasila. Saya heran juga, saya tengok kawan-kawan lebih hebat juga kok saya disuruh, saya heran. Berarti disuruh menanamkan mungkin Pak ya. Iya. Dan alhamdulillah tertanam Pak ya. Alhamdulillah. Pancasilanya. Amin. Amin. Oke, keren banget, keren. Berarti SMP lanjut di Di ujung Gading. Ujung Gading. SMA Di Padang Sidimpuan. di Padang Sidempuan dan menamatkan S1 atau S2? Satunya S1 di Lubuk Sikaping. S1-nya di Lubuk Ada Sekaping. STAI di sana. Kuliah udah tua juga. Ya udah punya anak baru dapat kuliah. Ya. Oke, sekolah nih Pak ya. Jadi itu sebenarnya saya program sebagai bupati ini pendidikan. Oke. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Oke, baik. Semuanya susah sekolah di Hmm. Pasaman Barat, susah sekolah. Beliau ini susah ini. Saya juga begitu, semuanya juga begitu. Karena pengalaman terdahulu sehingga memotivasi diri untuk memberi peluang Iya. nyaman atau enak lah sekolah. di generasi sekarang Hal-hal yang untuk bersekolah. hal-hal yang membuat terlambatnya pendidikan itu kita pangkas semuanya. Sehingga semua enak sekolah. Nggak boleh yang nggak tamat SLTA di Pasaman Barat. Oke. Target kita. Kalau guru yang berkesan ada nggak Pak? Guru kan banyak Ada. tuh Pak dari SD, SMA guru yang nyubit-nyubit Bapak. Ada namanya Pak Samrizal namanya. Oke. Guru Pak matematika. Samrizal. Udah meninggal. Oke. Al-Fatihah buat Bapak ya. Dia hebat matematika dia. Oke. Jadi banyak guru-guru yang hebat waktu itu di ujung Gading. Kehebatan guru inilah yang memotivasi anak-anak sehingga bisa belajar dengan baik ya. Oke. Ya. Berarti S1-nya di maaf Pak ulang. STAI Lubuk Sikaping, STI Lubuk Sekaping dengan jurusan PPAI, PP Pendidikan Penyiaran Agama Islam. Pendidikan
penyiaran agama Penyiaran agama Islam. Dan ketemu ibu di mana Pak? di Ujung Gading. Di Ujung Gading. Ya. Saya kan pemain poli, jadi cewek-cewek Oke, banyak. ibu fan. Ibu ngefan. Hadir terus kalau Hadir Bapak terus. main nonton terus. Jadi Nonton Bapak terus. ini oh ini kenapa ini? Hadir terus ini si cantik gitu kan, Mbak. Ya, oke. Alhamdulillah ketemu dan mendampingi Bapak. Alhamdulillah. Ya, mendampingi Bapak. Awal terjun Pak, awal terjun ke dunia politik. Saya ke Bapak dulu Pak ya. Saya kan dulunya guru saya. Guru di ST Negeri Ujung Gading. Saya tes jadi guru, lulus. Setelah itu 1 tahun mengajar, saya pindah lagi, tes lagi di Pemda. Saya lulus lagi di Pemda. Akhirnya langsung berakhir dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga saya Pasaman Barat. Oke. Padahal pernah jadi lurah juga kabarnya Pak. Pernah jadi lurah. Berapa tahun itu? 13 tahun jadi lurah. 13 tahun jadi lurah, jadi camat. Camat juga. Camat juga pernah. Pernah di Berarti Lubuk dari Sikaping. Oke. Camat Lubuk Sikaping loh. Ya, luar biasa. Waktu itu kita belum gabung. Untuk jadi camat Lubuk Sikaping itu pilihan itu. Ya, pilihan. Berarti pernah mencoba dari skop kecil lah Pak ya, dari kelurahan, tingkat ke kecamatan. Oke, kalau Bapak Kusnadi gimana Pak? Jadi seperti itulah, hampir sama kisahnya Pak Bupati Hamsuadi dengan Kusnadi ini hampir sama. Hampir sama. Ceritanya. Baik. Kami sama-sama dari kampung yang terpencil, cuman bedanya Pak Hamsuadi dia di gunung, saya di pinggir laut. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang Kalau asam-asam- menyatu gunung dan laut hasilnya gimana gitu ya? Asam di gunung, ikan di laut. Jadi Kusnadi ini salah satu putra yang terletak di pantai Pasaman Barat, yaitu Maligi, kampung yang sampai sekarang yang masih susah. Apalagi zaman dulu itu memang banyak yang tidak bersekolah di Maligi itu. Yang bersekolah keluar itu hanya pilihan-pilihan saja. Karena dari Maligi itu ke Sasak itu harus menempuh jalan kaki 10 kilo, Pak. 10 kilo. 10 kilo itu 10 kilo jalan kaki. Iya, jalan kaki itu. Kalau Kepedi mau pergi ke SMP Sasak, itu jalan kaki dulu 10 kilo. Oke. Kalian guys pernah nggak coba ke sekolah jalan kaki? Wow, belum ada. Dan konklusinya berpahit-pahit dahulu itu ternyata membuahkan hasil nanti, yang manis. Ya, saya ceritakan sedikit, motong ya. Boleh. ya boleh Pak ya. Saya dulu kepinginnya sekolah di Talu. Oke. Ada SPG, ada SMP. Bayangkan, saya naik sepeda dari Simpang Godang itu ke Talu mau mendaftar sekolah itu. Sampai di sana terlambat, akhirnya balik lagi. Balik lagi Pak ya. Nggak sekolah 1 tahun, akhirnya merantau ke Cirimpuan untuk sekolah. Oke. Untuk naik sepeda ini luar biasa. Iya benar. Bayangkan, tahu nggak? Sungai Aur, Simpang Godang, perkiraan Sungai Aur tahu? Tahu. Simpang Godang itu 9 kilo lagi ke jalan, naik sepeda ke Talu. Ke Talu. Saya naik sepeda dari Simpang Godang, mau mendaftar sekolah ke SMPP Talu. SMPP yang SPG setelah itu. SPG ada juga di sana waktu itu. Ya, saya mau berarti- mendaftar dua-duanya, saya terlambat. Orang udah sekolah 2 hari baru saya datang. Wah ini baru saya tahu loh ada SMPP. SMPP dan SPG di Talu. Ya, ada. Itu sekolah untuk tenaga pendidik Pak ya untuk SPG ya. SPG. SMPP setingkat SLTA. Oh oke. Dan sepeda. Oke guys, tolong nih help. Oh ya Dila, tolong help ya Dila. Oke, thank you. Itu pengalaman luar biasa naik sepeda. Terima kasih. Naik sepeda sejauh Bonceng- jarak itu, bonceng dan ketemu apa di jalan? Ada ketemu. Macam-macam, ada babi, macam-macam. Iya, karena Itu waktu itu jalannya kan itu. masih hutan Iya, gitu iya, Pak ya, jalannya iya. masih banyak lubang-lubangnya gitu. Oke. Belum oke. masih jalan pasir itu. Diminum Pak? Ya, terima kasih. Pasir itu. Ya lanjutkan. Iya, iya. Pak maaf Pak, kami minum Bapak puasa loh. Wah, nggak apa-apa. Jadi saya puasa anak nggak minum tentu nggak mungkin juga. Jadi kami itu di Maligi itu, terutama khusus kami itu ada punya 10 adik kakak, Pak. Oke, 10 bersaudara. 10 bersaudara, Bapak paling tua. Oh, enggak. Saya nomor 6. Nomor 6-nya. Jadi kalau di Maligi itu kehidupan begitu susah, Pak, sulit. Jadi orang tua menyekolahkan kami itu dengan anak sebanyak itu memang kewalahan dan kesulitan orang tua kami. Jadi tapi saya ingat itu pesan almarhum
bapak saya kepingin suatu saat nanti gitu. Saya tidak kepingin dengan rumah mewah, naik mobil bagus, tapi saya kepingin anak-anak saya nanti bikin saya bangga, mengharumkan nama saya. Kalau seandainya nanti bisa berhasil, sukalah memberi kepada orang tua, walaupun itu 10.000 atau 50.000. Jadi selagi kamu pakai prinsip katanya, ada 3 prinsip yang dia tanamkan, dia pesankan ke saya semasa almarhum bapak saya masih hidup. Pertama, hormatilah orang tua. Karena doa orang tua ini menembus 7 lapis langit. Itu pun tidak harus orang tua, ibu yang melahirkan kamu saja. Kamu harus menghormati dan menghargai orang tua. Iya, Pak. Merespek, Pak ya. Harus banget ya, Pak. Benar. Yang kedua, kamu itu harus punya prinsip, walaupun orang itu berbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Kalau orang itu berbuat baik, balaslah berlipat-lipat kebaikan. Wah, keren. Jadi kalau kamu nanti masuk ke kandang harimau pun sekalian, insya Allah kamu akan selamat katanya. Saya masih ingat itu pesan orang tua saya. Bapak. Oke. Jadi saya sebetulnya memang kecerdasan saya, ilmu saya mungkin tidak semua yang didapatkan di nilai nasional atau di nilai di ijazah. Saya kemungkinan termasuk yang mempunyai kecerdasan soft skill. Yang mana kita ketahui kecerdasan soft skill itu yang mempunyai keberanian, yang motivasi hidup yang sangat tinggi, semangat yang sangat tinggi ya. Semangat yang sangat tinggi. Jadi saya merasa kata orang Gus Nadi mempunyai kecerdasan soft skill. Jadi saya harus semangat terus. Bagaimana? Saya tidak akan gampang menyerah. Saya kalau dikatakan sukses, saya juga tidak merasa diri saya sukses. Cuman saya sekarang ini berani keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Saya hidup alhamdulillah dari anak-anak tidak merasa kekurangan, dari keseharian juga mencukupi. Cuman saya berani keluar dari zona nyaman ini demi cintanya ke kampung halaman saya. Luar biasa. Tentu sangat berat. Seperti kita ketahui, orang biasa usaha, bisnis. Butuh suasana baru. Butuh penyesuaian, tapi insya Allah bisa lah Pak ya. Itu yang saya sebut tadi, keluar dari berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk melakukan suatu mimpi, untuk mewujudkan suatu mimpi. Betul. Intinya kalau bangun tidur, kalau punya mimpi nih Pak ya, kalau bangun tidur jangan tidur lagi dah, keluar gitu loh ya. Keluar dari kamar, lakukan sesuatu, wujudkan mimpi yang tadi. Betul. Begitu itulah dia. kebiasaan seorang Kusnadi. Ibaratnya saya itu tidak suka dengan jalan lurus. Saya lebih suka berjalan dengan tantangan. Maksudnya. Punya tantangan begitu gitu. Pak. Oke. Setelah glodok ini pertanyaan udah tadi ya sedikit disampaikan. Lebih ini kan tadi udah nih latar belakang pencalonan udah tadi sedikit. Berduanya lebih apa nih latar belakangnya dari Bapak calon bupati dan wakil bupati? Kita kan mencalon. Yang kita pikirkan juga, yang menangnya juga dipikirkan. Kalau menang kita baik-baik aja, safety aja, itu yang kita lihat. Jadi sebelum mencalon itu yang dilihat dulu. Setelah menang bagaimana? Ya mohon maaf ya kepada teman-teman yang lain, banyak ya antar bupati, wakil bupati, kadang-kadang nggak baikan segalanya. Ini harus dilihat dulu. Insyaallah dari hati antar saya dengan Gus Nadi ini sudah baik begitu ya. Udah ada ya seperti adik kakak aja. Saya panggil abang ke. Udah ada connectionnya Pak ya. Itu yang penting. Itu yang penting. Energi keterikatannya untuk itu sangat penting. Kalau udah menang, udah jadi bupati itu. Baik Pak. Ada apa dengan Pasaman Barat? By the way nih, ada apa sih gitu loh?
Menurut Ya. Bapak sebagai warga nih, sebagai warga dulu. Saya sebagai warga, Ya. tadi kan udah kita ceritakan tentang kesehatan, tentang pendidikan, akhlak. Ini harus ditantang. Nggak boleh lewat dari situ. Urusan pemerintah harus ke sana. Bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana akhlak ke depan anak-anak kita. Ini tugas kita seperti itu. Itu yang paling berat itu. Kita juga sudah menata pemerintahan. Bagaimana pemerintahan ini bagus. Ada pemekaran nagari. Sehingga dulu nagari luas. Ya, oke. Hanya dipimpin oleh salah satu wali nagari. Wali nagari juga keterbatasan. Gak punya biaya, gak punya ini. Gimana ngurus negara semacam itu. Oke. Insya Allah kita perjuangkan. Dulu negara kita 19, sekarang sudah 90. 71 wali nagari sekarang yang membantu kita bekerja di lapangan. Ditambah Bamus. Ada Bamus sekarang Pak ya. Tahu Oke. Bamus kan? Tahu Pak. Ya. Dulu Bamus kita kan 7 orang per nagari. Oke. Kalau sekarangnya? 5 per nagari. 5 per Sudah nagari. 450 orang Bamus yang akan mengurusi kita. Dulu 7 per kecamatan. Hah? Dulu 7 orang per kecamatan. 7 ada identik dengan kecamatan Kinali 1. Sekarang Ada 5 7 per nagari. Bamus per kecamatan. Kalau Kalau sekarang nagari. 5 nagari. 5 nagari Pak. 5 Oke. per nagari. Oh 5 per nagari. Baik. Itu kan yang Makin mengurusi banyak, rakyat. Pak. Ya. Kita mekarkan lagi jorong. Dulu satu jorong itu luas, nggak mampu kepala jorong mengurus karena juga keterbatasan anggaran juga nggak ada, fasilitas nggak ada, ngurusi rakyat sebesar itu. Kita mekarkan. Dulu jorong kita 208 kalau saya tidak salah. Sekarang sudah 300. Betapa mudahnya rakyat berurusan dengan pemerintah. Itu hari ini tidak ada sulit-sulit. Oke Pak. Oke. Enggak ada sulit-sulit. Dulu bayangkan, mungkin tahu Nagari Kajai saja mungkin Anda dekat di situ. Iya benar Pak. Dulu Simpang Timbu Abu harus berurusan ke kantor wali nagari di Kajai. Sekarang Simpang Timbu Abu sudah ada wali nagari di sana, ada jorong di sana yang mengurusi rakyat ini. Itu yang harus kita perhatikan dulu. Oke. Sehingga tidak ada rakyat terlantar. Kalau Pak Kusnadi, kalau pandangan Bapak Kusnadi tentang Pasbar, Ya. Pasaman Barat ini sebagai tokoh adat nih Pak. Ya. Apa pandangan Bapak? Ya. Sebagai tokoh adat Pak ya? Ya. Oke. Memang di Pasaman Barat ini kan sedikit ada keunikan. Ya, bermacam-macam etnis lah. Ada Minangnya. Ranah 3 warna. Iya, Ya. seperti itu. Oke Pak. Jadi tentu kita di sini harus bisa mengambil sikap tentang terutama kalau saya seorang datuk itu tentu adat. Kalau adat Minang itu kan adat bersandi syarat Bersandi kitabullah. Baik. Tentu di situ harus kita Maaf Pak, mic-nya terlalu jauh lagi Pak. Maaf Pak. ya. Tentunya kalau kita menjabat sebagai pemerintah daerah, katakanlah bupati atau wakil bupati, tentu kita tidak harus fokus dengan adat Minang saja. Tentu seperti bagaimana adat suku-suku lain kita juga harus memahami dan mengerti. Bisa kita menempatkan suatu tempat pada tempatnya kan seperti itu. Kalau tentang adat Minang sendiri, ya kita memang harus ciptakan bagaimana bisa akur dan sejalan. Itu yang penting kita harus lakukan, Pak. Ini oke Pak, baik. Ini kan sebagai calon bupati nih dan wakil bupati Pasaman Barat periode 2025-2030. Otomatis banyak rencana kan Pak. Banyak rencana-rencana, program-program jika menjadi terpilih menjadi bupati dan wakil bupati periode 2025-2030. Pasti banyak rencana Pak ya. Kalau rencana jangka pendek ya, mau tahu guys ya. Rencana jangka pendeknya. Kita lihat persoalan banyak di masyarakat ini. Baik. Ini harus dilihat. Ya. Yang harus disadari oleh seluruh orang bahwa pimpinan itu berbeda pandangannya. Kalau istilah kita Minang, kapalo sama hitam, pandapek badan lain. Oke. Kita tetap kemasyarakatan. Pendidikan,
kesehatan, akhlak, ini harus dikedepankan, nggak boleh ditawar-tawar. Sampai semuanya sekolah warga Pasaman Barat. Ya, nggak bisa ditawar-tawar. Jalan kita teruskan pembangunan. Kita membangun jalan. Saya lihat banyak orang menyebutkan saya nggak membangun. Lihat, Oke. salah dia itu. Kalau saya disebut nggak membangun, salah besar. Saya membangun akhlak, membangun kesehatan, membangun pendidikan, infrastruktur juga. Maligi, sebelum saya jadi bupati ratusan tahun masyarakat di sana kalau sore nggak bisa keluar ya, Betul. nggak bisa keluar. Oke. Orang di sana ada istilah suak bubui. Ini semua nggak tahu itu. Sore nggak bisa keluar. Ada yang sakit nggak bisa dibawa dari sana. Setelah saya jadi bupati, 10 kali saya ke sana baru selesai jembatan sehingga masyarakat nyaman walaupun jalannya belum bagus. Bahkan pernah melahirkan seorang ibu di Bancagalinggang itu karena susahnya jalan di Maligi Sasai. Oke, Jadi baik. kalau ada masyarakat, wartawan, sosial apa nyebut saya nggak membangun, nol, salah itu. Oke, bisa ya karena Bapak sudah sampaikan barusan ada pembuktian. Sampaikan itu ke Mandiangin, Katiagan. Oh di sini enggak, di sini apa gunanya sini bangun ini udah jalan nasional di sini. Oke, baik. Jadi kalau ada calon bupati saya sampaikan itu. Saya lihat deh apa ketika kampanye menyebutkan bupati nggak ada membangun apa saya nggak ada. Lihat ya. Di Simpang 4 banyak jalan selama ini nggak beres. Di halaman PU saya selama ini banjir itu. Banyak banjir Pak ya. Ya. Setelah saya jadi bupati tengok di sana. Saya yang bikin itu. Perencanaan saya yang bikin. Ini begini bikin, ini begini bikin sehingga sekarang aman dia. Jadi kita tetap konsentrasi Fokus. kepada yang saya sampaikan tadi. Tidak bisa lewat dari situ. Oke, baik Pak. Kalau enggak nyaman tinggal di Pasaman Barat ini. Enggak nyaman kita. Bayangkan hari ini akhlak anak-anak kita. Mohon maaf lah. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita orang tua. Saya sebagai bupati, wakil bupati bertanggung jawab terhadap generasi ke depan itu. Tanggung jawab kita itu. Oke, baik Pak. Apalagi disebut dengan 2045 Indonesia Emas. Ikutkah kita nanti kalau enggak kita pendidikan? Oke. Ini anak ini senang ini. Ya. Ini kan senang nih. Aha. Sekarang. Ya. Sekarang udah sekolah ini. Iya. Yang lain kemana? Iya benar. Oh, hati-hati. Ini senang ini bisa moto-motonya dapat duit. Iya. Hah? Iya. Yang lain? Ya. Yang lain kemana? Mendodos dulu. Jalannya nggak beres. Oke. Baru dapat duit. Oke. Dapat minum teh telur. Ini enggak. Duduk aja besok pagi ada teman bawa sarapan. Apalagi memoto-moto di pesta. Pagi udah dapat makan, siang makan. Ini anak saya. Ini anak saya ini. Pulangnya mau bungkus lagi. Yang lain pikirkan. Ya benar. Yang mikirkan kemana? Sekolahnya. Sekolahnya yang dipikirkan. Coba bayangkan kami susah sekolah. Alhamdulillah lah. Karena semangat. Beliau merantau jauh ke sana. Meninggalkan kampung. Ya. Kalau kita nggak berani juga seperti itu. Oh nggak. Jadi apa kita di kampung? Mungkin nggak ketemu kita hari ini. Ya, Oke. Ya. Udah kebayang nih sedikit rencana-rencana ya. Udah sedikit Jadi disenggol-senggol. saya tidak bisa lari dari konsep kesehatan, pendidikan, akhlak. Betul. Oke. Negara sudah. Oke. Memimpin pemerintahan yang bersih sudah. Selama saya jadi bupati tidak satu orang pun yang masuk penjara staf saya. Oke. Akhlaknya saya bina. Betul. Ini keras saya sampaikan ini. Baik Pak. Oke. Saya banggakan itu. Tepuk tangan lah. Ya, ya, itu melihat pemerintahan yang bersih itu di sana. Ya. Oke, ini sudah harus masuk tahu semua rencana-rencana Pak ya. Udah menyenggol rencana-rencana. Saya itu harus tahu seluruh masyarakat. Baik. Melihat pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu di sana. Ya. Kalau soal itu jalan dibangun, ini jalan dibangun juga persoalan di sini banyak. Anda lihat Yap. lapangan tenis pernah ke sana? Ya. Pernah Anda lihat bangunan depan rumah bupati itu yang bertingkat itu pernah? Yap. Anda lihat di dinas pendidikan juga mangkrak di sana? Itu Oke. membangun nggak jadi apa itu?
Mengapa nggak jadi dibangun? Karena ada korupsi di sana. Jadi orang sekarang melihat, oh itu nggak jadi bangun. Mana bisa dibangun? Karena masih berpersoalan di pengadilan, di kepolisian, masih ada apa di sana itu. Masih problem Pak ya. Masih problem, nggak bisa dilanjutkan. Lapangan sepak bola itu, saya yang bikin itu. Pernah ke sana? Pernah? Itu lapangan sepak bola internasional itu. Kalau Anda menonton di Jerman sama rumputnya dengan di Jerman itu. Tapi nggak jadi karena di sana ada persoalan. Harusnya sudah stadion bagus itu. Oke, tapi masih progres Pak. Progres ya, tapi nggak bisa dilanjutkan karena ada permasalahan di sana, ada pemeriksaan ini dan ini dan ini. Ini harus dilihat oleh masyarakat Pasaman Barat ini. Oke. Jadi saya sampaikan kepada semuanya, pemimpin itu berbeda pandangannya terhadap cara membangunnya, cara memerintah sangat berbeda. Si A berbeda dengan saya, si B berbeda dengan saya. Saya kemasyarakatan. Oke, Hari ini ada program saya, menikah gratis. Oke. Iya. Wah. Tepuk tangan langsung guys kalau Iya. kalau menikah gratis. Itu Oke, nanti persoalan. Saya kita lanjutkan jabarkan, dulu. Pak. Saya lanjutkan Boleh, dulu. boleh. Nikah gratis tahu gunanya? Tidak boleh ada orang pacaran yang tidak jadi nikah. Coba yang. Oke. Oke. Itu. Pak. Yang Baik, kedua, banyak orang nikah tidak punya surat nikah. Pasaman Barat. Ini Oh ya, itu fakta ya Pak ya. Fakta. Iya, betul. Tidak Oke. punya surat nikah apa akibatnya? Tahu? Tahu? Iya, Apa? banyak kalau saya kan Yang punya- paling berat ya. dua. Orang yang menikah tidak punya surat nikah tidak bisa bikin kakak sendiri. Iya. Iya. Beratnya gini loh Pak, sebenarnya saya punya penginapan Pak. Mereka udah nikah nih, Iya. sebenarnya tapi nggak ada suratnya ya udah saya Nggak tolak. bisa, Nggak bisa nggak bisa gitu. masuk ya. Iya benar. Yang kedua apa? Yang ketiga apa persoalannya? Nggak punya lahir anaknya, tidak punya akte kelahiran. Oke, jadi untuk administrasi Negara kependudukan susah. susah nanti. Nggak ada kartu keluarga apa? Nggak dapat berobat gratis di Pasaman Barat ini. Oke, ini udah nyenggol-nyenggol nih guys, rencana-rencananya. Iya, itu kita Udah cepat. mulai nyenggol-nyenggol. Ada lagi, Mas. coba saya cari. Coba cari. Coba saya yang bertanya ke Bapak. Ya, saya bertanya dulu. Oke, baik. Gantian. Baik, Pak. Cari tokoh kita yang sampai memikirkan seperti itu di Pasaman Barat nih. Cari. Kalau ada. Pilih dia. Betul. Oke, Pak. Pilih dia. Kalau sampai seperti itu. Bayangkan berapa ribu anak-anak di Pasaman Barat nikah tidak punya surat nikah. Nggak dapat kartu keluarga. Baru ribut. Oh saya nggak dapat bantuan, saya miskin. Padahal dia nggak terdata di Indonesia ini, mana bisa dikasih bantuan. Oke. Ya. Begitu dong Oke. memikirkan daerah ini. Oke. Iya. Udah nyenggol-nyenggol nih rencana-rencana ya Pak ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Iya. Apa nih rencana support dan fasilitas Pemda terhadap SDM Pasaman Barat yang terbilang tinggi di semua bidang? Ada nggak Pak supportnya atau seperti apa support dari kepemerintahan nih untuk Oke, sini. agar Iya. agar misalnya di talent olahraga atau di talent seni talent mereka tersalurkan Kita dengan semua. disupport Kita dengan support semua itu. dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya anggaran. Anggaran. Iya. Oke. Wisata itu harus kita ciptakan sama Baik. Wisata, seni, banyak hebat-hebat di sini. Oke, baik, Kita baik. juga baru mengirim Mhm. ya penyanyi dangdut kita antar. Oh ya, oke, Ya, oke. Kita seperti itu. Oh, Tapi peralatannya nggak cukup di sini. dalam nggak arti kata peralatan alat tradisi, alat musiknya. Alat musik itu Oke. nggak ada bagus. Ada nggak bentuk berupa misalnya ada sanggar nih yang punya potensi untuk belum ke arah ke sana. Saya berencana akan membuat gelanggang satu. Mhm. Itu nanti di jalur 2 akan saya beli tanah 2 hektar. Mhm. Di sana akan dibuat gelanggang, Mhm. gelanggang umum, ada pentas di sana, perlengkapan semua alat seni ada di sana. Ada mau ronggeng ada di sana, mau latihan biola ada di sana, mau latihan apa saja ada di sana nanti di lapangan. Saya tunggu Pak ya. Ya betul. betul. Insya Allah, Tapi jangan dikomentari oleh masyarakat. Oke. Itu harus sama-sama aja. Baik. Tadi saya dengar nih banyak Bapak menyampaikan tentang ada program tahfiz, ada maghrib mengaji, begitu Pak ya, ada Jumat berkah gitu loh Pak ya.
timbul pertanyaan nih Pak, timbul deh, kepikiran deh. Pasaman Barat kan Pak, selain dari ranah 3 warna, kita juga diisi oleh ada kepercayaan yang selain dari agama Islam. Ya. Gimana nih Pak, Bapak menyikapinya? Bagaimana caranya Pak? Soalnya kan hanya ke arah yang Bapak. Ya, saya Paling kan- sebagai Bupati Islam ya arah di situ saya. Oke, kalau untuk masyarakat yang berbeda agama gimana Itu kan Pak? ada lagi yang ngurusinya. itu, Pak. Oke, baik Pak. Saya Ada sebagai- penanggung jawabnya Ada nanti. mungkin di sana kan. Oke. Ya, yang ngurusinya. Baik, Saya sebagai yang saya lihat Mhm. mengarahkan anak-anak kepada akhlak yang baik itu ya Baik. seperti itulah mengaji. Mengaji, Iya. magriban gitu Mengaji, Pak ya. ya itu aja. Oke, Tafiz sudah ada progres nih Pak? Sudah. Di mana Pak? Kita Tafiznya? baru saja wisuda anak-anak Mhm. yang hafal 1 dan 2 juz itu Hmm. 1.300 orang. Mhm. Yang menurut data sudah ada yang hafal 1-2 juz itu 7.000 orang di Pasaman Barat. Ya, Tafiz karena Tafiz itu penting banget saya rasa Pak ya, karena banyak banget ini sekarang muslim atau berkedokkan agama loh Pak yang masuk ke kabupaten kita ya Pak Kusnadi Pak ya. Yang menyimpulkan dirinya gitu kan, yang menguasai agama tapi isiannya udah menyimpang dari ajaran yang kita ketahui bersama gitu loh Pak. Jadi Tafiz itu harus diperbanyak. Oke Pak. Tahu. Keren. Ya. Kata Allah, kata Rasul, Ya Pak. apabila satu orang hafal Al-Quran, 10 keluarganya akan masuk surga. Oke. Apakah enggak kita kejar ini? Oh ya dong. Harus dikejar kan? Harus dong. Karena Hujah. kehidupan dunia ini perbedaannya, pernah dulu teman Nabi bertanya ya, yang saya baca Pak ya, pernah Nabi bertanya perbedaan lamanya kehidupan akhirat dan dunia. Oke, celupkan telunjukmu ke lautan dan angkat ya Pak ya. Sisa air yang ada di telunjukmu itu adalah kehidupan dunia dan air lautan ini adalah kehidupan akhirat. Ya, yang mana yang harus dikejar Pak ya? Dunia akhirat. Oke, dunia akhirat tapi kebanyakan akhiratnya sekarang Pak ya. Oke. Dunia. Karena apabila orang sudah hafal Al-Quran, akhlaknya akan menjadi membaik. Akan membaik dengan sendirinya. Sendirinya. Tapi kita itu tidak mungkin lagi nih. Kita nggak mungkin lagi menghafal Al-Quran ini. Siapa yang menghafal Al-Quran? Anak-anak kita, adiknya, adik ini menghafal Al-Quran di rumah. Baik. Oke Pak, next question. Rencana pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Apa tuh Pak rencana pembangunan? Ada nggak? Membangun infrastruktur khusus jalan itu banyak aspek penilaian untuk membangun. Ada sosialnya, ada pendidikannya, ada ekonominya. Sosialnya dulu. Dibangun jalan ini orang bersosialisasi dengan baik. Baik. Contoh orang Sasak dibangun jalan ke Mendiangin. Orang Mendiangin kalau ada pesta di Sasak datang dia. Ada yang meninggal datang. Itu dulu lihat. Setelah itu pendidikannya. Dengan dibangun jalan orang mudah akses sekolah. Yang ketiga baru ekonominya. Oke baik. Kalau cara membuka lapangan pekerjaan nih Pak sebagai bisnismen nih. Gimana Pak Kusnadi? Ya, sebetulnya kalau bercerita tentang buka usaha di Pasaman Barat ini sangat banyak Pak. Baik. Nah, kita Pasaman Barat ini kaya semuanya, baik dari lautnya, pertanian, perkebunan. Sepertinya banyak sekali Banyak aspek yang harus kita lakukan di sini. Cuman sampai sekarang mungkin itu masih belum tergarap. Oke, masih belum Contoh tergarap. yang tadi juga saya sampaikan, petani jagung di sekarang banyak di Pasaman Barat. Yang mana jagungnya itu diopor ke daerah lain. Diopor ke daerah lain, sementara telurnya juga datang dari daerah lain. Ini maksudnya telur ayam, Pak. Kalau di Pasaman Barat ini kita adakan, diperbanyak, itulah gunanya nanti Kepala Dinas Peternakan memberi saran kepada peternak-peternak ayam. Di Pasaman Barat ini iklimnya, cuaca sangat cocok untuk beternak ayam petelur. Maka kalau di sini diberi banyak nanti ayam petelur, hasilnya akan
memuaskan. Kenapa? Karena jagung di sini dasarnya Pasaman Barat ini jagung di sini yang terbanyak. Dan misalnya katakanlah Payakumbuh. Payakumbuh dari sini jagung ke Payakumbuh. Pakan kayaknya konsentratnya dari Medan di Payakumbuh, ke bawah ke Payakumbuh. Dari Medan ke Pasaman ongkos lebih murah daripada Medan ke Payakumbuh. Iya. Jadi hitung-hitungan itu sudah ada hitung-hitungannya, sangat layak dikembangkan ayam betelur di Pasaman Barat. Oke. Nah, itu. Yang tidak cocok mungkin dari Kajai ke Talu karena cuacanya dingin. Cuacanya dingin, Tidak cocok. butuh hangat Pak ya, ayam butuh hangat. Jadi Oke. selain daerah situ semuanya cocok. Mulai dari Air Bangi, Sungai Awur sampai Sasak semuanya cocok. Tapi Pak, kenyataannya lahan perkebunan itu sudah banyak diambil alih lahan sawit. Gimana itu Pak? Ya, itu tergantung nanti kepada kembali kepada misalnya yang punya lahan tanah, punya lahan masyarakatnya 2 hektar atau 1 hektar itu sudah bisa melakukan peternak ayam di situ. Oke. Jadi nggak harus mempunyai lahan 100 hektar untuk peternak ayam, tidak juga seperti itu. Oke Pak. Oke baik Pak. Mengingat sumber daya alam Pasbar sangat kaya Pak ya, bagi baik dari segi pertaniannya, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan, bahkan pertambangannya Pak nih kaya banget kita kan Pak. Bagaimana langkah Bapak mengoptimalkan sumber daya alam tersebut? Sedangkan yang banyak beredar saat ini adalah permasalahan tambang ilegal. Ya. Gimana nih Pak? Ya, mungkin terkait dengan tambang ilegal, tentu nanti harus kita cross check ulang tentang perizinannya, atau tentu saat sekarang kita belum menguasai tentang itu. Tentu setelah kita menjabat nanti kita lakukan cross check bagaimana untuk mengembangkan tambang ini harus secara umum ilegal menjadi legal, kan seperti itu. Oke baik. Tentunya kalau tentang terkait dengan perikanan, karena Pasaman Barat juga kaya dengan hasil lautnya. Ya. Ini meningkatkan suatu nanti harga ikan ini tak lepas dari infrastruktur jalan. Kalau transportnya aman Pak ya? Aman, jalannya lancar, otomatis nanti harga ikan naik sendiri. Oke. Oke baik. Apa target Bapak nih untuk mengoptimalkan sektor pertanian di Pasaman Barat selain perkebunan sawit? Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Andina Kusnadi tadi. Kita di sini lahan masih banyak. Kita harus tempatkan nanti daerah-daerah sentra itu. Kita sudah berjuang sebenarnya hari ini. Daerah yang dianggap tidak mungkin peternakan dijadikan pertanian. Pertanian hortikultura ya. Di daerah Kajai, Talu, Paramanampalu, daerah Rana Batahan itu pasti harus kita kembangkan lagi. Perkebunan sawit? Bukan. Maaf. Hortikultura. Agrikultura, oke. Bawang, kentang, kol, tomat. Itu harus kita kembangkan di sini. Lahan kita cukup untuk itu. Iya, dan cuaca mendukung. Cuaca mendukung di beberapa daerah seperti yang disampaikan oleh Bapak calon wakil bupati kita ini. Wakil bupati aja lagi tangkap. Oke, baik Pak. Itu nanti akan kita garap. Kita sudah mencoba. Saya sudah pernah ke Padang Panjang. Tidur di sana. Padang Panjang melihat kebun di sana. Mereka hanya luas lahan 30 kali 40 udah hidup. Kuliah anaknya. Hidup dia senang. Kita 10 hektar sini belum bisa hidup kita. Ya, oke, kita tahu bersama Pak ya. Kalau kebun sawit itu kan mungkin sumber pendapatan terbanyak Pak ya, dari sektor perkebunan untuk perubahan perekonomian Pasaman Barat ya. Kontribusi perkebunan sawit itu sangat banyak Pak ya untuk Pasaman Barat. Positifnya banyak Pak ya. Positifnya untuk berkebun sawit itu banyak banget gitu loh Pak. Dan saya baca nih ada visi rencana Bapak ini untuk melestarikan ya. Ada untuk pelestarian alam agar alam ini aman ya, agar bersih, agar sehat atau seperti apa, tidak tercemar gitu loh Pak ya. Sementara yang ternyata nih kebun sawit yang notabene itu kita income paling besar, ternyata ada sisi negatifnya. For example mungkin polusi udara. Mungkin yang saya dengar ya. Kita 2 tahun ke belakang ada dapat dana bagi hasil sawit. Yang selama ini belum pernah dapat itu. Kita dapat 19 miliar 1 tahun.
Oke. Dana bagi hasil sawit ini nanti termasuk untuk mengurusi wilayah-wilayah yang rusak akibat perkebunan sawit. Oke. Pinggir sungai. Pinggir sungai itu kan 100 meter harusnya baru boleh ditanami sawit. Iya, kabarnya Pak kalau sawit tumbuh itu bisa mengecil sungainya. Bisa mengecil sungai. Iya, iya. Itu kan Oke. ada das namanya, daerah aliran sungai. Sungai Oke. besar 100 meter, kiri kanannya itu nggak boleh tanam sawit itu. Nanti semuanya akan kita tanami tanaman-tanaman bermanfaat bagi masyarakat. Durian, mangga, Oke, itu oke. ditanam di sana sehingga sungainya bagus. Erosi tidak terlalu Baik. banyak. Ya. Kalau masalah sampah nih Pak, kalau sebagai pembisnis kepikiran nggak Pak? Karena bersih kan melestarikan nih. Iya. Sampah bertebaran bisa dijadikan bisnis nggak Pak? Bisa sekali, Pak. Oke banget. Oke banget itu. Itu sudah saya lakukan di Jawa Barat, Pak. Oke, keren. Ya, jadi Dan sampah harus itu diaplikasikan dong ke Pasaman Barat. harus. Seperti Jadi, apa gambarannya, Pak? Sampah Kalau itu boleh tahu. setidak-tidaknya kita harus jadikan kompos, Pak. Kompos. Oke. Nah, kompos itu bisa membantu pupuk-pupuk semacam pupuk organik, Pak. Nah, jadi nanti bisa kita olah sampah-sampah di Pasaman Barat ini. Ya. Olah dan mungkin bisa juga bank sampah gitu Pak ya. Bank sampah atau apa karena di Nagari saya ada pencanangan udah ada pembangunan tapi belum selesai sampai sekarang di Sinurut ya Pak ya. Ya. Belum finishing tapi ada plan ke arah sana nampaknya ada pembangunan untuk bank sampah karena kebangetan banget Pak buang sampah pada ke hutan semua kan itu ada lewat yang saya lihat Pak ya yang saya lihat itu semoga nantinya itu tidak ada lagi di lewat cagar alam Lubang Japang itu di tikungan itu banyak banget sementara itu harus di keep loh karena ya saya rasa begitu. Dan juga Ya. semacam kelapa ya. Cuman sekarang kelapa sudah tidak berapa di Pasaman Barat ini. Kelapa itu sebetulnya bisa kita jadikan sabut-sabutnya itu jadi Coffeepit, Pak. Nah, Coffeepit itu kalau kita kirim ke daerah Jakarta, Jawa Barat itu harganya lumayan loh, Pak. Kalau dalam misi Bapak nih, dalam misinya Pak ya, saya ada baca juga rencana memperkuat infrastruktur tahan bencana alam. Seperti apa nih Pak? Tanggap ya, tanggap cepat atau seperti apa dan bagaimana Pak? Boleh dijabarkan Pak, disampaikan. Sebenarnya kita dulu kan kejadian gempa di Talu itu di Kaca itu. Iya, Pak. Itu sebenarnya masyarakat belum ada kesiapan di sana, termasuk jalan. Jalan nggak muat, alat berat nggak bisa masuk. Ini juga harus diperhatikan nanti. Daerah-daerah yang rawan gempa ini memang harus diperhatikan. Struktur bangunannya juga harus diatur. Harus diatur, harus diberitahu Pak, harus di diberitahu. announcement agar jika membangun nanti Harus begini, ya harus harus begini, begini. harus Oke baik. begini. Ada nggak plannya untuk bikin misalnya secara teknologi nih Pak? Mungkin ke arah sana misalnya ada Pak ya? Ada. Teknologinya harus ada. Kalau membangun di sini harus begini, itu harus ada jelas. Nah contoh misalnya kan tidak digempa aja mungkin kalau bencana ini ada tsunami kan Iya, Pak? Ada tsunami atau apa mungkin di Saya sejak dulu berencana itu membangun tempat apa namanya pelarian tsunami itu. Oke. Di sana itu Safety. dibangun ya masjid rencana saya. Baik. Tinggi, 8 meter tingginya. Tinggi oke. Masjid itu. 8 meter tingginya. Oke. 8 meter, luas dan bisa menampung ribuan orang di sana. Oh di atasnya. Di atasnya. Oke, baik. Mana tahu terjadi bencana, tidak tahu tsunami lagi itu lari tujuan ke arah situ. kemana lari. Bukan ke gunung larinya di situ oke. dibikin tinggi Oke, strukturnya juga harus tahan gempa. Dan di bawahnya itu bisa lapangan voli di bawahnya. Nah, ini rencana kita. Iya. Jadi tidak perlu bikin gor. Oke baik. Kita Serbaguna bikin dia. masjid Oke, tapi tinggi. Aha. Di bawahnya bisa sarana olahraga. Oh di bawah masjidnya. Di bawah masjid itu. Oke baik. Bukan baik. tempat sekolah saja. Oke. Bikin stadion juga harus begitu. Ini stadion, di bawahnya harus bisa tempat Serbaguna sekolah. Pak ya menghemat Iya, sekalian harus Pak ya. Pasar-pasar pun juga kita harus bangun seperti itu. Ya pasar nih yang agak saya dengar agak Pasar kita dibangun, butuh banget ya. Pasar besar, itu dibangun. pasar induk ya. Tapi karena di sini kan pasar mingguan, jadi pasar itu strukturnya itu harus bisa seperti gor. Setelah orang pasaran, misalnya pasar di situ hari Minggu,
Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu bisa olahraga di sana. Ini harus diciptakan. Oke. Nah, kalau pasar sekarang kan tinggal. Bangunlah pasar di Talu, tengok pasar Talu itu. Ya Pak, Kalau hari-harinya kan nggak ada manfaat di belakang. benar. Nah, itu nanti kalau dibangun tinggi, pasar Rabu bisa. Mungkin kayak sirinenya kali Pak ya, ada peringatan tuh udah Ya, harapannya ada itu harapan nantinya. seperti itu harus ada lah. Baik Pak. Oke, apa yang Bapak lakukan untuk mendukung anak muda dalam bidang inovasi, teknologi dan wirausaha? Boleh ke Bapak Kusnadi nih mungkin nih. Ya, tentunya kepada anak muda ini, terutama yang kita lakukan harus didasari tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita, mempunyai akhlak yang baik. Harus didasari di situ dulu. Baik. Semua anak muda kita harus didasari di situ dulu. Tentu apa yang bentuk kita arahkan, tidak boleh kita serahkan saja ke anak yang bersangkutan, ke guru. Tentu orang tua juga ikut andil dalam memberikan pendapat kepada anak-anak tadi. Artinya orang tua ini harus selalu tahu arahnya kemana anak-anak ini. Misalnya anak ini arahnya olahraga, atau katakanlah mau terjun dunia angkatan, polisi, TNI. Setidaknya orang tua itu harus melakukan pendekatan dulu. Kadang-kadang kan orang tua ini hanya menyerahkan ke gurunya. Tentu anak muda ini orang tua tidak tahu arahnya kemana, sehingga sulitlah tersalurkan bakat anak-anak muda tadi. Oke. Nah, jadi harus melakukan pendekatan sebagai orang tua kepada anak-anaknya tadi. Kepada anak-anaknya. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkan itu kepada anak-anak saya. Kemana arah anak saya itu saya tahu. Baik. Karena kedekatan, handilnya orang tua dekat dengan anak-anaknya itu sangat penting. Kalau saat sekarang mungkin kita tidak kenal, dia tahu karakternya, tentu kita agak sulit untuk mengetahui karakter anak tadi. Baik Pak, baik. Oke. Keren Pak. Oke. Ini udah deket nih bulan-bulan kampanye Pak ya. Bulan-bulan pesta apa namanya Pak? Pesta demokrasi. Oke. Apa persiapannya nih Pak? Yang pertama kita sudah didaftar Untuk menang pilkada nih apa nih persiapannya kalau Pak? persiapan kita tentang sosialisasi aja ke masyarakat. Oke. Menyampaikan program-program kita ke masyarakat. Sekarang tinggal masyarakat milih Tinggal apa. masyarakat yang Ya, milih menentukan. mana. Baik. Apakah program kesehatan perlu diteruskan? Pilih Hamswardi. Oke. Pendidikan harus diteruskan, pilih Hamswardi. Oke, masyarakat yang prioritas Bapak dalam masa kampanye ini. Kita melaksanakan pertemuan itu 230 kali. Baik. Oke. Akan dihadiri oleh 100 orang, rata-rata 100 lah, 50 ke 100, 200. Program kita sudah diketahui oleh masyarakat, nanti 23.000 orang masyarakat mengetahui program kita. Diserahkan kepada masyarakat. Boleh tahu nggak Pak sumber dananya kampanye? Boleh tahu Pak? Maaf Pak sebelumnya. Kita kampanye nggak punya dana. Kita. Baik. Oke. Hanya snack-snack aja. Semangat Pak ya. Datang, diundang masyarakat, hadir, kasih snack. Oke baik. Kadang ada teman-teman mau membantu beli nasi. Kalau enggak ya snack, aqua saja, pulang. Ya itu aja. Strategi kunci mengkampanyekan ya. Ide Bapak apa nih? Ya kita harus bertemu dengan masyarakat, kita sampaikan. Itu Oke. aja kuncinya. Sampaikan program. Oke, programnya ada Kepada tadi masyarakat. pendidikan gratis, Ya itu saja berobat gratis. berobat. Oke, pengen tahu nih Pak, gratis ya. Ya. Gratis itu adalah free banget gitu loh Pak ya, Free, ya. free banget. Gratis itu artinya Melewati BPJS kah untuk kesehatan BPJS Pak? ini kita bayar oleh Pemda membayar. Oke. Pemda. Oke. Kita butuh dana semuanya itu hampir 70 miliar 1 tahun. Berarti BPJS ini nanti dibayar oleh Pemda? Pemda, ya, udah 2 tahun kita lakukan. Oke, keren. Anda punya BPJS? Oh tidak? Tidak. Tidak Pak. Anda sudah saya bayar kesehatan Anda sekarang. Oke. Ini sudah saya bayar semua ini. Ketika Anda sakit gratis bawa kakak Luar biasa. selesai. Sudah. Ya, Pak. Tapi KTP Pasaman Barat. KTP Oke, dan KTP-nya. kakak. Oke, berarti berobat bawa KTP aja.
kakak, kartu keluarga dan KTP. Kalau dia udah umur 17 ke atas, Berarti kalau ada keluarga yang sakit, misalnya langsung ke puskesmas bawa KTP kakak, aja. kakak. Dan itu di free kan? Free. Oke, keren, luar biasa. Free. Oke. Itu Banyak untuk, hari untuk ini untuk semua kelas perekonomian atau orang, untuk semua orang? warga Pasaman Barat siapapun, yang kaya, yang miskin. Iya, Oke Pak, berarti gratis Pak ya? Berarti sumber dana untuk nutupinnya itu Bapak? APBD. Baik. Itulah kemampuan seorang bupati. Oke. Perintah undang-undang Mhm. untuk memperhatikan kesehatan masyarakat sudah lama. Mhm. Udah banyak bupati sebelum saya itu. Iya Pak. Tapi nggak dia lakukan. Mentalnya nggak kuat untuk itu. Oke. Karena orang akan melihat mana ini membangun, mana membangun. Itu persoalan. Saya kan membangun manusia, kesehatan 70 miliar. Kalau saya buat jalan 70 kilo jalannya. Oke. 70 kilometer hot mic itu. Oke. 70 miliar. Sekarang Benar. kita upayakan kesehatan masyarakat biar sehat semua. Oke, kalau gini Pak, maaf Pak ya saya potong. Kalau pendidikan gratis Pak ya, in reality, faktanya gitu loh. Ada yang saya temukan tetangga nih Pak ya, Ya. katanya gratis, tapi buku masih bayar gitu Pak ya. Ya, yang kita gratiskan kan biaya pendidikan, uang sekolahnya, Uang sekolahnya, pembangunannya. nggak boleh lagi. Kalau ada. nanti ditemukan nih Pak, ada nih mungkin ada beberapa sekolah mungkin yang masih memungut biaya pembangunan. itu saya suruh kembalikan duitnya. Oke. Ya, udah banyak kepala sekolah saya pecat itu. Oke. Ya, Ya. nggak boleh ada mungut-mungut, nggak boleh ada. Kan itu menghambat pendidikan itu kan, Oke, Pak. menghambat pendidikan. Dulu setiap tahun wali murid ini diundang ke sekolah-sekolah oleh kepala sekolah, rapat, Oke. pidato kepala sekolahnya menetapkan berapa biaya pembangunan yang dikenakan kepada wali murid. Setiap tahun itu SPP sekian, uang pembangunan sekian. Konsekuensinya kalau nggak dibayar bermasalah anak kita di sana. Bisa pulang, bisa nggak dapat rapor, tahu kan? Ya. Uang pembangunan, nggak ada Iya, uang benar. pembangunan. Iya. Benar. Iya. Benar, tanya ini semuanya. Iya, benar. Benar Pak. tuh kan? Iya, benar banget ya. Benar banget kan? Iya. Sekarang nggak boleh lagi seperti itu. Oke. Ada komite di rapat-rapat. Sekarang nggak boleh rapat sekarang di sekolah. Tidak boleh tentang pungutan. Rapat hanya menentukan mutu pendidikan di sekolah itu. Itu diundang wali murid. Anakmu kok nggak naik-naik ya? Itu yang ditanyakan, bukan uang pembangunan ditanyakan. Anakmu nggak kamu bantu ya di sekolah, di rumah belajar? Kamu biarin aja. Mau jadi apa anakmu? Itu yang ditanyakan nanti. Oke. Bukan uang pembangunan yang ditanyakan. Ini harus dirubah mindset itu. Baik. Ini harus diketahui seluruh masyarakat Pasaman Barat. Untuk membuat itu saya angkat guru. Dulu kan rapat, bayar guru honor sekian. Kita semuanya harus kena 100 per bulan, per tahun 220.000 per bulan untuk gaji guru. Sekarang nggak ada lagi. Gurunya udah kita angkat. Besok guru harus berlebih di sekolah-sekolah. Oke. Berlebih. Baik. Nggak ada lagi murid disuruh pulang. Kelas ini pulang. Apa bu? Pulang. Gurumu sakit. Nggak ada lagi besok. Ada guru cadangan di sana. Begitu dong kita memikirkan pendidikan ini. Oke. Nggak boleh sembarangan kita memikirkan pendidikan. Nggak boleh hanya dilihat satu belah mata. Iya. Tapi otak kita harus dipikirkan bagaimana pendidikan itu harus maju di Pasaman Barat ini. Iya, benar. Kali kalau mikirin pendidikan panas saya itu. Nggak boleh. Oke. Ada nggak sekarang diundang wali murid menanyakan muridnya, nggak naik-naik apanya nilainya? Nilainya. Iya, yang ada diundang sekarang karena nggak bayar atau anak-anak nggak sekolah, dua itu aja. Udah 7 hari nggak sekolah baru. Itu urusan siapa? Bukan urusan ayahnya, urusan guru lah. Ngapain anak nggak mau sekolah? Apa persoalannya? Baik Pak. Oke. Itu yang harus kita pikirkan dulu. Wah, luar biasa banget Pak. Jadi pendidikan ini harus diutamakan, nggak Ya. boleh diabaikan. Ya. Menyeluruh, Ya. bukan anaknya bupati saja, bukan anak si A yang kaya saja, tapi yang miskin juga harus kita pikirkan. Nggak bisa.
Kita semua orang kampung menderita sekolah. semua dulu. Benar banget Pak. Nggak boleh setelah Hamsuari jadi bupati, pendidikan harus maju di Pasaman. Pendidikan itu dua ya, kualitas kuantitas. Secara kuantitas semua orang nggak boleh berhenti sekolah Ya. hanya gara-gara pungutan. Oke. Bayangkan ya, saya, Itu berlaku maaf Pak, itu berlaku juga untuk sekolah swasta. ya Oke. kalau sekarang belum, Belum Pak ya. kita baru karena Negeri baru aja. tahun negeri aja. Bang. Oke, baik. Besok kita gratis semua SMA, SMK, MAN, gratis sekolah. Saya bayangkan, kan banyak motor di kantor yang nggak terpakai itu. Saya serahkan kepada orang-orang guru-guru kalau mau itu. Ada muridmu jauh ini, kasih motor ini, plat merah itu kasih sama dia. Begitu kita mikirkan anak-anak supaya sekolah. Ya. Oke Pak. Setuju? Setuju Pak. Banget. Oke, thanks Pak. Ini banyak nih bincang-bincang sudah dan semoga semua mimpi masyarakat Pasaman Barat bisa terwujudkan dan juga mimpi Bapak mungkin karena pengalaman-pengalaman Bapak terdahulu melewati hal ini bisa juga diwujudkan kembali Pak ya. Amin ya Pak ya. Dan pesan Bapak apa nih untuk Pesan saya kepada seluruh masyarakat, kita harus sama ide. Apa ide pemerintah, program itu sudah dipikirkan. Harusnya semua masyarakat harus ikut mendukung program itu. baik. Wartawan, orang pintar, orang apa dia harus mendukung program Bupati Pasaman Barat Hamsuari Kusnadi. Baik. Secara adat kita Pelesapa adat Basandi Sarak Basandi kita pula. Sarak mengatur, adat memakai. Kita sudah laksanakan membaca Al-Quran. Apalagi harapan orang-orang adat kepada kita luar pada itu. Kalau nasihatnya Pak apa nih? Hah? Kalau nasihatnya? Saya nasihat itu aja masyarakat ini. Oke. Oke dengan Bupati Hamsuari. Itu aja. Coba bayangkan hari ini ya. Seluruh kebijakan kita itu ada orang politik yang merusak-rusak kebijakan itu. Oh itu nggak benar, Apa nggak benar? Apa nggak benar? Baik. Saya lakukan namanya Jumat Barokah. Coba bayangkan Ki. Ya. Kita bawa infak seluruh pegawai negeri itu 50 juta sampai 70 juta ke masjid 2 kali sebulan. Banyak pula itu. LSM. Oh uang mana itu? Masa Hamsuari minta uang sama stafnya? Maksa-maksa mana saya paksa. Tapi saya bilang kalau nggak mau berinfak ya nggak usah dekat dengan saya bilang. Bukan saya paksa. Maksa nama itu. Ya. Maksa nama itu gimana? Kamu kalau nggak mau berinfak jangan dekat dengan saya. Kan begitu. Maksa nama itu. Orang yang mau berinfak dekat dengan saya. Ya, betul. Itu aja. Kalau nggak berinfak jauh. Jadi jangan dibilang memaksa-maksa. Oke, baik. Bayangkan berapa itu? Pernah enggak Iki mendengar bupati sebelumnya melakukan semacam itu? 50 juta infak kawan-kawan 2 kali sebulan dibawa ke masjid yang terbengkalai. 2 kali setahun 100 juta. 2 tahun ya miliaran infak kawan-kawan kita bawa untuk masyarakat. Oke, baik Pak. Tapi itu juga banyak LSM saya lihat, oh itu akhirnya merusak-rusak. Oh maksa-maksa. Apa dipaksa? Dia kok punya gaji dia 10 juta ngasih 200 apa masalahnya? Yep. Tapi kalau gajinya 10 juta diminta 11 juta maksa itu. Oke. Iya kan? Ya benar banget. Benar. Oke Pak, udah ngomong panjang lebar nih. Rencana segala macamnya untuk kemajuan Pasaman Barat dari calon wakil bupati dan Bapak Bupati ya, calon bupati dan wakil bupati Pasaman Barat periode 2025 hingga 2030 nantinya. Oke, luar biasa, kasih aplaus dulu yang meriah buat beliau berduanya. Semoga bersinergi Pak ya. Oke, untuk kemajuan Pasaman Barat insya Allah nantinya. Dan pertanyaan terakhir Pak dari bentar dulu untuk warga Pasaman Barat mungkin warga Pasaman Barat ya udah dengar nih penjabaran mungkin
explanation beberapa yang telah disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati kita, dan pada masa kampanye nanti jangan lupa datang ya. Jangan Saya lupa cerita. datang, tentukan pilihannya. Oke. Saya cerita satu Baik, di ujung acara ini. baik Pak. Saya bercerita dengan beberapa bupati di Indonesia ini, di Jakarta. Saya ceritakan, saya tanya kepada mereka mengapa mereka dipilih oleh rakyat 2 periode. Dia lakukan ini. Dia tanya kepada saya, Bapak apa yang Bapak lakukan? Saya sampaikan yang tadi. Pendidikan gratis, berobat gratis, tahfiz Al-Quran, pemekaran nagari, dan banyak lagi, Jumat Barokah. Dia tanya kepada saya, Bapak kok ragu kalau sudah seperti itu? Ya saya ragu, saya bilang. Masyarakat juga nggak tahu, banyak yang komentari. Kalau Bapak di sini sudah jadi gubernur Bapak lah. Oke. Gubernur tanpa kampanye. Oke. Itu disebutnya. Oke, baik. Tapi kita di Pasaman Barat semuanya dipolitisir, nggak cocok lah, nggak bermanfaat lah. Oke. Saya tanya dulu terakhir ya, Pak. Baik. Dinda Kusnadi. Ya, oke. Dinda tinggal di Maligi, Ya, betul. jalan nggak bagus. Ya. Dinda melihat jalan 2 jalur. Ah. Kalau misalnya menurut Dinda mana lebih bagus jalan ke Maligi dibangun ketimbang jalan 2 jalur? Ya, secara logika akal sehat kita tentu lebih bagus jalan ke Maligi dibangun. Ya, itu. Oke. Soalnya jalur 32 kan belum dibutuhkan semua masyarakat. Ya. Nah, sampai sekarang tidak ada macet atau apa gitu. Tentu kita berpikir lebih baik kita bangun jalan di kampung-kampung dulu lah. Itu tadi saya bilang. Tepuk Oke, tangan. Itu sudah bisa tergambar kan? Oke, pertanyaan terakhir nih dari saya. Angka 1 sampai dengan angka 10 senangnya angka berapa, Pak? Dan kenapa? Angka 3. Pasti angka 3. Kenapa? Ya 3 itu ajaib. Oke. Oke, luar biasa banget dan terima kasih atas kehadirannya, Pak, dan selalu semangat, jaga kesehatan dan jumpa kembali di Amin. di lain sesi nantinya, Saya Pak. sedikit tambahkan sedikit. Baik. Nah, untuk Bapak Bupati kita, Bapak Haji Amswardi ini kita pantas kita apresiasi. Ya, Pak. Kami berdua di sini hadir tentunya seperti kita ketahui tidak sebagai berlian, tidak sebagai dasar dan juga tidak sebagai orang berjasa. Kami hadir untuk pilkada ini selayaknya seperti garam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, Pak, terima kasih Saya banget, Pak. mohon maaf ya, mana tahu ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati, Oke. salah-salah. Ya. Namanya Sama, Pak, saya juga, Pak. Namanya Ki meluap-luap namanya. Iyalah, kalau Kia minta maaf, Pak, kalau Saya juga misalnya ada minta tutur maaf, kata, ya. tutur Ya, bahasa yang ya, tidak ya. benar atau apa, Kia Ya, minta ya. maaf, Pak. Dan terima kasih banyak, Pak, udah meluangkan waktu sibuknya Amin. untuk 12 Pas Podcast Amin. hari ini. Ya, Thank you. Terima kasih.